Semangat lagi sobat Easyful semua ya. Hari ini atau sesi kali ini ya, kita akan membahas mesin press yang berbeda dengan mesin press sebelumnya. Mesin press sebelumnya kita membahas tentang mesin press dengan full mekanik ya, dari clutch ya, dari clutch, kemudian dari cara memproduksi semuanya full mekanik. Nah, untuk kali ini kita menggunakan mesin press dengan kapasitas 45 ton ya. 45 ton ini sebenarnya ya, ini juga mekanik juga ya, namun untuk clutch ya, dia sudah menggunakan pneumatik ya. Artinya ketika gaya kita buka ya, dia akan menggunakan pneumatik ya untuk naik dan turun dari flat areanya. Oke ya. Sebelum kita memproduksi, tentunya kita harus mengetahui komponen-komponen yang bekerja di sini apa saja dan bagaimana cara kerjanya, supaya ya nanti pada saat mengoperasikan mesin ini ya, kita paham bila terjadi troubleshooting di mesin ini ya, karena mesin ini sudah recordnya atau historinya sudah menggunakan data ya, datanya sudah terlihat apa yang kurang ya, apa yang harus dilakukan itu sudah ada di sana. Nanti kita akan belajar ke sana bagaimana setting parameternya ya, bagaimana cara memasang dash tentunya, dan bagaimana cara memproduksinya. Oke ya. Oke, mari kita lihat satu persatu komponen dari mesin ini. Oke, baik. Untuk mesin press yang 16 ton yang sudah sesi sebelumnya kita bahas, itu hampir tidak ada safety device ya, karena hanya mengandalkan kesadaran bahwa kita harus safety ya, dan cara kita mengoperasikan juga harus menggunakan pedal ya, menggunakan pedal gitu ya, sekali. Nah, cuman untuk mesin press ini secara pengoperasian ya, kita ada dua alternatif. Satu menggunakan button atau tombol, itu di sini ada dua tombol. Kenapa di sini dibuat dua tombol ya, supaya tangan satunya itu tidak ke sini. Paham ya? Nah, kalau kayak gini satu tombol, atau kalau yang sebelumnya kita hanya pakai injakan, tangan bisa ke sini. Nah, kenapa ini ada dua tombol? Supaya tangan itu ada di dua-duanya di sini. Itu adalah safety juga. Oke. Selanjutnya ini juga ada emergency stop ya, dimana juga untuk mengamankan ketika terjadi abnormal di dalam mesin, kita bisa langsung mencet, maka mesin akan berhenti seperti itu ya. Kemudian di sini ada tombol continuous ya. Tombol continuous ini artinya untuk menghentikan operasional dari continuous, karena di sini ada tiga. Satu inching ya, artinya dia bisa step ya. Kemudian yang kedua adalah single ya, artinya satu kali operasi. Kemudian yang ketiga adalah continuous, itu dia berkali-kali. Nah, ini bisa melakukan continuous. Oke ya. Nah, ada reset. Di sini juga reset untuk mereset settingan atau setting parameter yang sudah berjalan. Apabila terjadi abnormal, nanti bisa kita reset. Reset ini bisa otomatis kita setting di sini mesin, atau dengan hand atau tangan ya, manual ya. Itu. Kemudian di sini ada auto electric sensor, yaitu ini apabila ada sesuatu benda ya yang menghalangi toko elektrik ini, maka mesin ini tidak bisa beroperasi. Itu adalah salah satu safety device juga, alat keamanannya ya. Maka dari itu, alat keamanan dari mesin ini itu teknikalnya ada dua sebenarnya. Secara tombol ada dua, karena mau dua. Yang satu lagi adalah menggunakan toko elektrik ini. Apabila kita ke sini, nah itu tidak beroperasi ya. Kemudian yang untuk pengoperasian lagi adalah kita menggunakan pedal ini. Tetap ada pedal ya, namun pedal ini juga kalau tangan kita ke sini juga dia tidak bisa beroperasi ya. Tentunya lebih safety daripada mesin press yang pertama. Seperti itu. Itu terkait dengan ini ya, safety device dan tombol-tombol yang digunakan untuk pengoperasian. Kemudian juga sama ya, pada umumnya terdapat bed mesin atau bolster area. Ya, di sini juga ada lubang juga untuk pembuangan material. Ya, kemudian di sini ada sled area
ya yang memiliki bidang tertentu tentunya, itu dia menandakan bahwa maksimal dash luasan itu adalah seluasan dari slide area maupun bolster area. Kemudian di sini ada untuk pengencangan daisang, sama juga dengan mesin sebelumnya, ada RAM. Nah, di sini ada untuk adjuster dari RAM, yaitu untuk adjuster stroke-nya. Ya, kalau ini tertulis 213.0, berarti ini adalah 213 mili dari sini ke sini. Ya, 213 mili. Tentunya ini punya batas maksimum dan batas minimum. Nanti bisa kita lihat di spesifikasi mesin. Nah, untuk mengatur ini dengan cara pertama kendorkan L-bolt ini, ya, sama dengan hampir mirip dengan yang sebelumnya. Kemudian kita putar dari bolt ini, ya, bolt ini kita putar menggunakan kunci pas, ya, itu ya, sampai titik tertentu, yaitu menandakan die height-nya atau tinggi dashnya seberapa, itu akan mengikuti. Ya, kemudian di sini ada indikator, ya, atau arah dari laju naik turunnya dari slide area ini. Jadi ini posisinya adalah TMA atau titik mati atas, berarti menandakan seperti ini. Kalau dia di sini posisi atau seperti kalau jarum jam itu menandakan pukul 6 misalnya, ini artinya dia TMB, ya, sampai ke sini ada TMA lagi. Jadi dia seperti itu, ya. Juga nanti ditandakan juga nanti untuk bagian monitor, nanti bisa kita lihat ketika sudah menghidupkan mesin. Oke, ini untuk area depan ini kurang lebih sama, hanya berbeda di lebih lengkapnya, ya, seperti itu, dan kemudahannya. Oke, stop, kita lanjut ke sebelah kiri. Oke, baik, ini adalah spesifikasi mesin, ya. Di sini APA 45, apa itu mereknya? 45 itu menandakan tonasenya. Kemudian di sini ada kapasitas, yaitu 45 tons. Artinya bukan mesinnya beratnya 45 ton, tapi kapasitas tekannya itu bisa sampai 45 ton. Nah, kemudian stroke, ya, ini adalah stroke adalah jarak antara TMA dan TMB, ya. Stroke itu jaraknya adalah 80 mm. Nah, kemudian stroke no, itu adalah satunya SPM, yaitu stroke per menit. Artinya dalam 1 menit, ya, itu bisa naik turun cycle-nya berapa kali. Ya, kapasitas mesin ini dalam 1 menit itu bisa sampai 100 kali SPM, stroke per menitnya. Ya, artinya ini bisa disetting, ya, putaran motornya bisa disetting dari lambat sampai ke cepat, dari 40 sampai 100. Ya, nanti coba kita peragakan. Ya, kemudian die height. Ini adalah maksimum tinggi dash yang diizinkan di mesin ini adalah 250. Ya, artinya kalau melebihi 250, ya, mesin ini tidak bisa menampung, gitu, ya. Tapi kalau di bawah masih bisa. Batasnya berapa? Tinggal dikurangi saja, 250 dikurangi 80. Itu adalah batas minimumnya dari die height-nya, ya, yang dikurangin. Nah, kemudian slide adjustment. Nah, ini adalah 60, ya. Kemudian slide areanya, dimensinya sekian. Bolts areanya, bolts, ya, bolster, ya, itu adalah sekian. Ya, main motor 55 kW, power dan segala macam. Weight-nya, nah, ini beratnya adalah 3,6 ton mesin ini. Nah, di sini ada air source dan air ejector, ya. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk apabila dash yang kita punya itu ada ejector. Ejector itu seperti pemukul material supaya material itu terlepas dari dash. Ya, ini ada additionalnya, ya. Nah, ini kondisional saja kalau dashnya mendukung. Tapi kalau yang sekarang kita punya itu tidak punya ejectornya, gitu, ya. Oke, selanjutnya ini adalah untuk mengetahui level dari oli mesin, ya, menggunakan ini, ya, 629 sel, ya, 629 sel, ya, bla 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 nih. Di sini ini adalah main motor untuk gearbox, ya, jadi levelnya diketahui di sini. Oke, kemudian untuk ini, ya, ini adalah untuk grease pump, ya, grease pump untuk apa? Untuk slide area, untuk slidingnya. Ya, nanti makanya di sini sliding banyak grease-nya, nanti itu adalah dari sini asalnya, ya, untuk melumasi slidingnya supaya tidak
cepat karat, tidak lecet segala macamnya. Ya. Kemudian yang ini adalah oli juga, tapi untuk oil tank ya, untuk oil tanknya ya, untuk oil tank ya, seperti itu. Ini untuk bagian dari mesin samping. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini adalah untuk menandakan motor itu sudah bergerak. Kalau ke bawah ini adalah normalnya, berarti dia forward ya. Nanti tapi mesin ini ya, mesin press ini juga bisa reverse, artinya dia bisa membalik putarannya. Apabila terjadi dashnya nabrak, ya, kalau diterusin kan akan semakin nabrak, maka bisa kita balikan. Itu nanti bisa dengan tombol reverse ya. Nah, ini masih membalik ya, seperti ini biar kita mengetahui putarannya. Oke, next kita ke belakang. Nah, karena seperti sudah saya jelaskan di awal bahwa mesin press mekanik ini dibantu oleh pneumatik juga untuk clutch-nya atau couplingnya, untuk membuka gayanya ya. Nah, ini menggunakan angin nih, angin pressure atau angin bertekanan, air pressure ya. Ini bisa diketahui kalau ini indikator ini sudah ada ya, maka angin sudah masuk. Nah, ini adalah grafik apabila menggunakan beban dashnya berapa, maka air pressure-nya berapa. Itu bisa disesuaikan ya. Nah, ini adalah bisa ke sini ya. Kalau bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah cara membuka anginnya. Kalau seperti ini berarti dia off. Kalau dibuka seperti ini berarti sudah ada angin masuk ke dalam. Ini filternya ya, supaya angin itu bersih masuk ke dalam mesin ini. Oke ya. Oke, itu adalah untuk angin. Harus ada anginnya. Kalau tidak ada anginnya, maka mesin tidak bisa bekerja. Oke, next kita lanjut ke pengoperasian. Baik, kemudian kita ke pengoperasian mesin ya. Ini adalah listrik sudah masuk ke dalam mesin ini. Ya, kemudian kita menghidupkan MCB-nya, itu kita menggunakan ini di sini ya. Ada switch-nya. Ya, kita on. Ya, kemudian kita menggunakan ada dua kunci ya, satu kunci untuk tombol switcher untuk mode penekanan, itu ada inching, ada safety satu stroke atau single, kemudian ada continuous. Oke. Kemudian satu lagi kunci adalah untuk power source-nya ya, untuk menghidupkan mesin ini. Oke, pertama kita nyalakan power source. Nah, pertama kali mesin hidup ya, bisa kita lihat tadi ya, grease pumpnya sudah bekerja karena settingan kita setiap kali memulai mesin itu grease pump bekerja untuk melumasi slide ini nih. Makanya ini slide agak luber-luber grease-nya ya, slidingnya ada luber-luber. Kita tunggu sampai dia berhenti. Nah, ini adalah historical mesin ini ya. Nah, udah berhenti ya pompanya, maka kita gunakan. Ini main motor not work ya, artinya dia tidak bekerja. Ini masih ditandai dengan ini lampu belum nyala. Ya, tadi karena kita sudah membuka anginnya, maka sudah nyala nih air pressure-nya. Artinya mesin ini sudah ada anginnya. Dan kemudian ada power source. Ya, artinya ini sudah ada listriknya. Tinggal main motor. Oke. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan dari tombol-tombol ini ya. Pertama, ini on off ya, tadi sudah kita power source, sudah kita jelaskan. Kemudian ini main motor, putarannya dia bisa forward, artinya secara normally dia akan seperti ini putarannya ya, searah jarum jam ya. Kemudian kalau reverse seperti ini ya, maka dia akan berlawanan dengan arah jarum jam. Apabila terjadi overload, artinya dash nabrak, apabila diteruskan maka bisa hancur dashnya, maka harus dibalikan. Itu pakai ini ya. Kemudian ada main motor start, yaitu tombol untuk menghidupkan motor. Kemudian main motor stop untuk mematikan motor. Kemudian ada operational selection, kita mau pakai tombol yang dua tadi atau pakai foot ya, atau pakai kaki, yaitu menggunakan pedal. Nah,
supaya lebih aman, tentunya kita menggunakan button saja, ya, menggunakan tombol, ya. Pakai pedal juga nggak apa-apa, ya, karena sudah ada auto electric sensor. Oke, kemudian di sini ada speed. Nah, speednya adalah kecepatan dari si putaran motor. Ya. Nah ini tentunya apabila kita maksimal seperti ini, nah itu berarti tadi 100 SPM atau 100 stroke per menit. Nah, cuman kita jadi per strip ini itu mewakili 5 stroke, ya. Jadi kalau strip besar ini 10, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Ya di sini paling minimum berarti 10 ya per 100, berarti ada 20 titik di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 20 titik. Maka per titik itu 5 SPM. Ya, kita pakai yang setengah aja deh. Oke. Ini adalah menu untuk pengaturan, ya. Untuk menu pengaturan di sini ada assumption record, artinya kita melihat recordingnya mesin ini. Kemudian main page, ya ini adalah page utamanya seperti ini. Ini adalah stroke-nya, artinya dia sudah menjalankan 27 kali stroke. Dan ini set value itu adalah kita batasi misalnya 1500. Artinya kalau dia melebihi 1500, ya dia tidak bisa beroperasi. Ini bisa kita set sendiri. Ya, ini adalah beberapa parameternya. Oke, kita nyalakan motornya. Nah, maka di sini sudah terlihat ya, motor sudah nyala ya. Main motor running sudah nyala. Ya, dan itu sudah berputar. Motor sudah berputar. Ya, sampai stabil, kita tunggu sampai stabil putarannya, yaitu kurang lebih di angka 50 ya SPM. Nah, nanti bisa kita lihat di sini SPM-nya. Oke. Kemudian settingan lagi ya untuk menyeting ini apa namanya motor elektrik. Ya, ini adalah menggunakan adjustment setting. Nah, ini ada tulisannya. Ya, kemarin sudah kita setting secara ini ya, jadi jangan dirubah-rubah. Itu motor elektrik switch kita on kan, artinya ini sudah bisa digunakan. Ya, mesin start bis on, artinya ketika mesin memulai atau hidup, ya maka grease pump tadi ya harus bekerja untuk melunasi slide ini, gitu ya, dan segala macamnya di sini. Ya, kita hanya yang penting tahu dua itu. Oke, ini tidak usah diutak-atik. Ya, teman-temannya hanya nanti ke ini saja, ya, main page saja sama operasional di sini saja. Oke ya, kita coba mengoperasikannya. Oke. Karena motor elektrik ini bisa digoyang-goyang seperti ini, ya, bisa digoyang-goyang seperti ini. Nah, maka kita harus menyearahkan dulu nih. Kalau dia sudah satu arah, gitu, satu arah seperti ini, artinya dia sudah bisa dipakai. Tandanya adalah ini, bisa ke sini kameranya. Ya, bisa kita lihat nih kalau seperti ini. Nah, ini berarti sudah ada tangan di sini atau ada benda asing di sini ya. Artinya ini sudah bekerja. Kemudian kalau seperti ini, nah ini berarti bisa kita pakai mesinnya. Nah, tuh kalau ada bendanya dia akan berubah. Itu ditandakan, itu yang menandai bahwa ini sudah searah lampunya atau foto elektriknya. Oke ya, kita coba menggunakan mode inching, single dan juga continuous. Oke, kemudian kita coba pengoperasian inching. Inching ini dipakai setiap setting dice, ya. Ya, maka ini putar dulu, kemudian kita switch-nya ke inching. Nah, kalau ini menggunakan button, maka kita pakai tombol. Ya. Sampai di stopnya sudah terbuka. Ya, kemudian kita coba. Nah, dua tangan ya. Kalau satu tangan dia bisa nggak bisa. Satu tangan satu nggak bisa. Harus dua. Ya. Nah, sekarang mengecek motor elektrik, coba ya. Ya kan berarti dari sendirinya. Itu cara ngecek, ya. Ini sudah berfungsi atau belum? Ya, setiap mengerjakan harus dicek. Ya, jangan lupa di reset dulu, ya. Kita coba lagi. Wah, masih ada gunanya ya di situ.
Nah, nah seperti itu. Oke, kemudian coba kita pakai foot. Nah, kalau pakai foot, ya, ini tinggal pencet saja. Pencet saja. Tangannya kita ke sini, berhenti. Ya, mulai lagi. Berhenti. Ya, itu adalah bukti adanya safety device. Oke ya. Kemudian selanjutnya kita menggunakan single stroke. Nah, kalau single stroke pastikan posisinya harus TMA, titik mati atas. Artinya jarum ini menunjukkan di angka ke-12. Ya, kalau kita analogkan di jarum jam. Nah, kita harus naikkan dulu menggunakan inching. Ya, atau bisa kita lihat di sini, ini di 0 derajat. Ya, atau 38. Oke, baik. Kalau kita lihat di sini dan di sini itu sama ya posisinya ya. Ya, sebenarnya kita bisa lihat dari dua indikator itu. Ini ya atau ini. Ya. Nah, ini di angka 193 derajat berarti posisi base-nya atau posisi miringnya di 193 derajat. Nah, untuk kita bisa menggunakan single atau safety satu stroke, maka ini harus di posisi 0 derajat atau TMA maksimum. Ya, maka kita coba dulu pakai inching dulu. Ya. Kita pastiin seperti ini. Nah, sudah 0 ya. Maka kita bisa pakai safety satu stroke. Nah, untuk ini kalau kita pakai foot, kita pencet sekali. Ya, nah itu kalau safety satu stroke itu harus melewati 180 derajat. Ya, ini harus melewati 180 derajat baru bisa kita lepas. Nah, tapi kalau masih di bawah 180 derajat, kalau sudah dilepas dia akan berhenti dan ini tidak bisa kita pencet lagi. Jadi harus melewati ya. Kali satu atau menggunakan button juga sama ya. Kalau kita lepas dia akan kembali ke posisi KMA. Oke, sekarang yang switch yang kedua, yang ketiga, kita menggunakan continuous. Nah, kalau continuous ini kita menunggu beberapa detik, dia beroperasi, kemudian kita lepas dia akan dengan sendirinya beroperasi continuous. Nah, kita coba ya, pakai tombol. Ya, kurang lebih ada 5 kali siklus, ya, baru kita lepas. Nah, dia akan dengan sendirinya beroperasi. Ini continuous. Ya. Untuk mematikannya kita bisa menggunakan tombol ini. Ya, tombol continuous. Dia akan berhenti. Ya. Di posisi TMA. Ya. Tetapi kalau kita menggunakan fotoelektrik mematikannya, dia akan berhenti di posisi terakhir. Ya, kita coba ya. Ya, nah itu tidak bisa dipakai lagi. Ya, maka harus di TMA dulu ya. Harus di TMA kan dulu. Itu oke, jangan lupa setiap perubahan di reset ya. 5 stroke. Kita lepas nih kalau mematikannya dengan fotoelektrik. Nah, dia kita lihat ini posisinya ya di posisi terakhir.
Itu bedanya. Kalau kita dengan tombol continuous, dia akan memposisikannya di TMA kembali, tapi kalau di pop elektrik dia di posisi terakhir dia akan berhenti. Nah, cara ngecek putaran SPM-nya berapa? Gimana caranya? Cara ngeceknya adalah kita lihat di sini kalau dia sudah beroperasi secara kontinu ya. Kita coba lihat. Reset jangan lupa. Oke ya. Nih. Berarti ini 52 SPM atau 52 sampai 53. Ya, artinya di dalam 1 menit itu sebanyak 52 sampai 53 siklus naik dan turun, atau 52 sampai 53 stroke per menit. Itu cara bacanya. Ya. Ini kan juga ininya 50 kan ya. Apa switchernya ini kurang lebih di 50. Ya, maka maksimumnya dia sebenarnya di 100. Nah, kita pakainya ya 50 sampai 80 saja. Ya. Tidak usah cepat-cepat gitu ya. Oke, kemudian kita stop ya. Oke. Stop, kemudian kita mematikan mesin ya. Kalau sudah mengoperasikannya, kita matikan mesin ya. Untuk pemasangan dies produksi kita bahas di sesi selanjutnya. Matikannya gimana? Pertama itu adalah emergency stop, kita matikan, pencet. Oke, yang kedua kita turunkan speednya ya. Kita turunkan speednya ya, nanti dia sampai berhenti ya. Setelah berhenti kita matikan motor stop ya, motor stop ya, sampai betul-betul berhenti ya. Ini jangan lupa di off kan, kemudian dikunci, cabut kuncinya ya, kemudian power source nya juga di off kan ya, dia mati ya, cabut kuncinya. Kemudian di sini switch ya, switch MCB nya kita juga off kan, maka dia mati. Selanjutnya kita matikan air pressure yang di belakang. Oke. Nah, selanjutnya kita matikan air pressure-nya, jangan lupa. Nah, kita mati seperti itu ya. Kemudian kita cabut boleh, tidak boleh, tapi sebaiknya dicabut saja. Begitu. Nah, kemudian kita kalau kita mau habiskan yang ini kan masih ada nih, berarti air pressure masih ada di sini, yang atas ya. Oke, kemudian kita buang anginnya ya dengan cara sampai betul habis. Nah, maka sudah tidak ada air pressure di dalam mesin ini, semuanya sudah nol ya. Seperti itu cara mematikan mesin. Demikian sobat isi full semua ya, cara bagaimana mesin press 45 ton ini bekerja ya, dari komponen, bagaimana cara kerjanya, dan juga dari pengoperasiannya, dari menghidupkan sampai mematikan. Ya, sekian, terima kasih video kali ini, semoga bermanfaat untuk sobat isi full semua.